Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawitri Nurhayati, kelas C3 Manajemen, nomor NPM 101200021. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester. Dasar-dasar perilaku individu. Dasar-dasar perilaku individu adalah karakteristik pribadi yang dapat diperoleh dalam berkas personalia dari seseorang karyawan, seperti usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Nilai dan sikap. Nilai adalah keyakinan mendasar bahwa suatu cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu lebih disukai secara personal atau sosial daripada cara bertingkah laku atau tujuan akhir yang berlawanan. Ada juga tipe nilai. Nilai mempunyai dua tipe, yaitu nilai-nilai terminal atau tujuan yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Nomor 2, nilai-nilai instrumental, yaitu cara-cara untuk mencapai nilai-nilai terminal. Dan ada sikap. Sikap adalah evaluate statement atau judgment tentang objek, orang, atau peristiwa. Tipe sikap. Ada 3 tipe sikap, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi. Kepribadian dan emosi. Kepribadian adalah keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Ada juga emosi. Emosi adalah terdapat 3 istilah yang berkaitan dengan emosi. 1. Afek, yaitu tentang perasaan yang dialami seseorang. 2. Emotion, yaitu perasaan mendalam atau intens yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga yaitu moods, yaitu perasaan kesadaran diri yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi dan tanpa stimulus kontekstual. Terdapat 5 dimensi kecerdasan emosi, yaitu yang ke-1 adalah kesadaran diri, yang kedua kelola diri, yang ketiga motivasi diri, yang keempat empati, dan yang kelima keterampilan sosial. Persepsi dan pengembalian keputusan. Persepsi adalah suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menata, dan menafsirkan informasi. Etika dalam pengambilan keputusan, seseorang dapat menggunakan 3 kriteria yang berbeda dalam membuat pilihan-pilihan yang etis. Yang ke-1 yaitu kriteria utilitarian. Keputusan dibuat semata-mata berdasarkan hasil konsekuensinya. 2 yaitu kriteria hak keputusan konsisten dengan hak dan kebebasan fundamenta sebagaimana ditetapkan dalam dokumen seperti dokumen HAM atau HAM. 3. Kriteria keadilan. Keputusan yang dibuat adalah keputusan yang menegakkan aturan secara fair dan objektif atau independen sehingga tercipta manfaat dan biaya secara adil. Berikut ini adalah hasil dari analisis saya mengenai 5 perilaku individu terhadap organisasi pendidikan.
yang dimana hasil analisis saya berkaitan dengan materi pembahasan yang saya bahas di sebelumnya. Hasil pengamatan berdasarkan hasil analisis saya dari segi aspek dasar-dasar individu dari sebuah organisasi yang telah saya analisis ini. Ada beberapa karakteristik dari segi jenis kelamin. Terdapat 3 yang berjenis kelamin perempuan dan 2 jenis kelamin laki-laki. 5 orang tersebut dengan umur yang berbeda. 2 orang umurnya 21 tahun dan 3 orang dengan umur 26 tahun. Untuk status perkawinan, ada 3 orang sudah menikah dan 2 orang yang belum menikah. Dengan kelima individu tertentu dengan perbedaan karakteristik mereka. Mereka juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam bekerja sama dalam tim, dan perbedaan itu yang membuat mereka saling melengkapi satu sama lain dalam sebuah organisasi tersebut. Nilai dan sikap. Lalu selanjutnya dari sisi nilai dan sikap, setelah saya analisis, dapat saya simpulkan bahwa kelima individu ini memiliki hal-hal terminal masing-masing. Dari yang saya analisis, tujuan mereka tetap sama, yaitu ingin mencapai kesuksesan baik di dalam organisasi maupun dalam kehidupannya pribadi. Hal ini mereka capai dengan mengaplikasikan nilai-nilai instrumental. Mereka bekerja sama untuk bisa mencapai nilai terminal tadi dengan saling bekerja satu sama lain dan emosi. Setelah nilai dan sikap, selanjutnya yaitu ada kepribadian dan emosi. Dari kelima individu ini, saya analisis mereka mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Di antaranya, ada 2 orang individu yang lebih cepat emosi dan 1 orang individu yang lebih tenang dan sabar, dan 1 individu yang tidak sabaran dan selalu tergesa-gesa atau gelisah. Persepsi dan pengambilan keputusan. Lalu, analisis selanjutnya yaitu persepsi dan pengambilan keputusan. Dari hasil analisis saya mengenai kelima individu ini, mereka mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Akan tetapi, mereka menjadikan persepsi itu bukan untuk sesuatu yang diperdebatkan, akan tetapi mereka jadikan persepsi mereka untuk sebuah kesimpulan dari setiap persepsi masing-masing.